siang. Silahkan duduk. Selamat datang di Klinik Medical Center. Perkenalkan, saya perawat Erwin yang bertugas di siang ini dari pukul 7 hingga 8 malam nanti. Sebelumnya, Ibu sama Bapak namanya siapa, Ibu? Nama saya Tito. Untuk Bapak sendiri namanya siapa? Dan Baik, sebelumnya Bapak apakah ada yang bisa saya bantu? baik Ibu ya, kedatangan kami di sini. Kami ingin berkonsultasi tentang KB karena kebetulan kami baru menikah juga ya. Jadi kami perlu pengetahuan juga tentang itu ya, karena ada perencanaan juga kayak gitu. Jadi kami perlu mengetahui KB apa yang akan kami gunakan. Oh iya, Bapak, Ibu sebelumnya apakah sudah mengetahui tentang KB? Belum. Baik, Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis KB dan kekurangan dan kelebihannya tentang KB tersebut. Di sini jenis KB ada 5. Yang pertama ada suntik KB. Nah, suntik KB ini ada 2 jenis, yaitu 1 bulan dan 3 bulan. Untuk kelebihannya, bisa meningkatkan kenyamanan hubungan suami istri tanpa takut hamil, dan untuk kekurangannya bisa muncul flek, kegemukan, dan penurunan berat badan. Harga relatif mahal dan perlu kunjungan secara rutin. Yang kedua, nah di sini ada KB implan. Nah, KB implan ini cukup lama, yaitu 3 tahun. Untuk kelebihannya seperti mengembalikan kesuburan ibu secara sempurna dan tidak menyebabkan kenaikan tekanan darah. Nah, untuk kekurangannya bisa seperti sakit kepala, gelisah, naik atau turunnya berat badan, dan siklus menstruasi jadi tidak teratur. Yang ketiga, di sini ada kondom. Untuk kelebihannya dapat mencegah terjadinya penyakit menular seksual dan praktis digunakan, dan harga terjangkau, praktis dan mudah digunakan. Nah, untuk kekurangannya di sini seperti memiliki efektivitas rendah dan resiko tinggi terjadinya kebocoran. Untuk selanjutnya di sini ada pil KB. Untuk kelebihannya bisa digunakan oleh segala usia dan usia produktif. Dan untuk kekurangannya, apabila ibu lupa meminum, pil tersebut dapat menyebabkan terjadinya kehamilan. Nah, jadi pil KB ini tidak boleh kelewat untuk minum. Untuk selanjutnya di sini ada KB IUD. Nah, KB IUD ini cukup lama bertahannya, hingga 10 tahun. Untuk kelebihannya, cocok mencegah kehamilan untuk jangka panjang terutama jenis konversi, dan tidak mengandung efek hormonal, tidak menyebabkan kenaikan atau penurunan BB. Dan KB ini bisa diangkat kapan saja sesuai yang ibu mau. Untuk kekurangannya dapat terjadi pendarahan pada saat awal pemasangan KB tersebut, serta haid akan menyebabkan lebih lama dan keluarnya lebih banyak. Nah, Ibu Bapak apakah sudah jelas, sudah paham tentang terkait KB yang sudah saya jelaskan? Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada sih, cuman saya mau ibu kasih saran ke kita yang baru menikah, besoknya KB yang apa gitu, seperti apa. Untuk saran saya, ibu bisa pakai suntik KB, tapi ibu bisa diskusi kembali dengan suami ibu supaya tidak salah. Jadi kalau begitu kita mungkin nanti kesini lagi, kita mau berdiskusi kembali perihal KB yang kita mau pakai. Mungkin Mau pakai kondom dulu aja. pengen pakai kondom kita. Mungkin nanti kita kesini lagi ya. Ya. Baik Ibu, Bapak, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan kembali seputar KB? Tidak, yang mungkin nanti kita kalau ada yang mau ditanyakan Ya, Ibu dan Bapak bisa kembali lagi ke klinik, atau Ibu bisa lewat WhatsApp. Ya, makasih kembali. Ya, kami juga ya. Ya, terima kasih. Ya. Permisi Ibu,
Apa benar dengan Nyonya D yang berusia 27 tahun? Perkenalkan, saya perawat Erlin yang bertugas pagi ini dari pukul 7 hingga 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidaknya pada bayi ibu. Kontrak waktunya 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Sebelumnya, ibu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya perawat tutup sampiran. Selanjutnya di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada lampu LED, ada timbangan bayi, ada perlak, pernel dan pentem bayi, kemudian satu set bantal dan guling. Selanjutnya di sini ada satu set pakaian bayi, kerencengan bayi, stetoskop, apron. Selanjutnya di sini ada cairan NaCl, anesthetizer, kapas DTT, kasa steril, bengkok. Dan selanjutnya di sini ada squid 1 cc, ada vitamin K, ada salep mata dan alkohol swab. Selanjutnya di sini ada handspoon. Lalu di sini ada pengukur tinggi badan, pengukur lingkar kepala, refleks hammer, termometer dan pen light. Kemudian selanjutnya di sini ada baskom yang berisi larutan klorin. Selanjutnya perawat memakai APD. Lalu mencuci tangan 6 langkah. Kemudian selanjutnya memakai handspoon. Baik Ibu, saya sudah menyiapkan alatnya dan saya sudah memakai APD. Saya mau menggendong bayi ibunya. Kemudian selanjutnya berikan penerangan pada bayi. Lalu buka bedong bayi dan popok bayi. Kemudian mengukur tanda-tanda vital yang terdiri dari suhu kulit terasa hangat saat disentuh, frekuensi denyut jantung, respirasi bayi. Selanjutnya mengukur berat badan bayi. Di sini berat badan bayi menunjukkan 3 kg. Baik, selanjutnya mengukur tinggi badan bayi. Menggunakan pengukur tinggi badan bayi. (45 cm). Selanjutnya mengukur lingkar dada bayi. Lingkar dada bayi 29 cm, kemudian ke pengukuran abdomen. (30 cm). Kemudian selanjutnya mengukur lingkar tangan atas. 11 cm. Selanjutnya mengukur lingkar kepala. 31 cm. Kemudian selanjutnya ke pemeriksaan kepala. Di kepala diinspeksi, dilihat bentuk kepala, kebersihan kulit kepala, warna rambut, kemudian dipalpasi apakah ada benjolan atau luka. Selanjutnya ke pemeriksaan mata. Di mata dilihat apakah simetris atau tidak, kemudian dilihat kebersihan mata, warna skerela dan konjungtiva.
Kemudian kaji refleks kornea, dekatkan suatu objek pada kornea, apakah mata akan berkedip. Kemudian kaji refleks cahaya menggunakan penlight, apakah berkontraksi saat melihat cahaya. Kemudian selanjutnya ke pemeriksaan telinga. Di telinga dilihat apakah simetris atau tidak. Kemudian dilihat kondisi membran Tiffany. Kemudian kaji refleks startle dengan bunyi keras dengan menggunakan kerencengan bayi. Selanjutnya lengan abduksi secara tiba-tiba. Apakah ada reaksi lengan abdomen secara tiba-tiba. Selanjutnya ke pemeriksaan hidung. Di hidung dilihat apakah simetris atau tidak. Kemudian dilihat kebersihan hidung, apakah adanya sekret. Kemudian kaji hembusan napas dengan menggunakan tangan. Kemudian kaji refleks belah-belah dengan mengetuk pangkal hidung dengan cepat, maka mata akan berespon dengan menutup dan rapat dengan cepat. Selanjutnya ke pemeriksaan mulut. Di mulut diinspeksi apakah simetris atau tidak. Kemudian dilihat kebersihan mulut, keutuhan bibir, apakah ada kelainan. Kemudian kaji refleks suking, sentuh bibir bayi. Bayi akan berespon dengan cara menghisap kuat. Kemudian kaji refleks rutin, sentuh pipi sepanjang sisi mulut. Bayi akan berespon dengan cara kepala agar mengikuti ke arah. Kemudian kaji gag refleks, stimulasi pada posterior paring dengan tub, maka bayi akan muntah. Kemudian kaji ekstrusion, refleks sentuh lidah dengan jari, maka bayi akan mendorong lidah keluar. Selanjutnya ke pemeriksaan leher. Di leher dipalpasi apakah ada pembesaran kelenjar limfe atau tidak. Kemudian kaji tonic neck refleks, arahkan kepala bayi menengok ke arah salah satu sisi. Selanjutnya kaji refleks keriting, saat bayi miring ke salah satu sisi yang lain ikut miring ke sisi tersebut. Kemudian selanjutnya ke pemeriksaan dada. Di dada dilihat apakah simetris atau tidak. Kemudian diauskultasi menggunakan stetoskop, apakah ada suara tambahan atau tidak. Suara paru-paru normal ya ibu, resonan, suara jantung lubdub. Kemudian selanjutnya ke pemeriksaan abdomen. Di abdomen dilihat apakah simetris atau tidak. Kemudian diauskultasi menggunakan stetoskop dengan 4 kuadran. Bising usus normal ya. Selanjutnya ke pemeriksaan genitalia. Dilihat apakah simetris atau tidak. Kemudian dilihat kebersihan genitalia. Dikarenakan genitalia ini perempuan, diinspeksi apakah ada lesi atau tidak. Klitoris dapat tertutup sedikit oleh prepatium. Kaji letak meatusnya pada bagian posterior klitoris. Kaji letak orifisium vagina pada bagian posterior meatus uretra. Selanjutnya ke pemeriksaan anus. Di anus dilihat apakah simetris atau tidak. Kemudian dilihat kebersihannya, apakah ada kotoran atau tidak. Kemudian dilihat apakah ada lubang anusnya atau tidak. Kemudian kaji refleks sphincter. Selanjutnya ke pemeriksaan ekstremitas, dilihat apakah simetris atau tidak, kemudian dilihat kebersihan kuku dan jari, kemudian kaji refleks grab atau refleks menggenggam, kemudian ke ekstremitas bawah. Di ekstremitas bawah dilihat apakah simetris atau tidak, kemudian dilihat kebersihan kuku dan jari, kemudian kaji refleks Babinski, berikan tekanan kuat pada telapak kaki
Dimulai dari tumit, menyusuri lateral telapak kaki bayi menuju arah ibu jari. Kemudian selanjutnya pasangkan baju bayi, popok bayi, dan lalu pakaikan kembali bedong. Kemudian bedong kembali bayi. Baik Ibu, tindakan sudah saya lakukan. Saya akan kembalikan untuk memberi ASI. Kemudian perawat merapikan alat kembali dan mencuci tangan 6 langkah. Kemudian buang ke bengkok. Kemudian selanjutnya membuka apron. Lalu simpan ke linen kotor, kemudian mencuci tangan 6 langkah kembali. Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu ya. Dengan hasil kesadarannya, baik ya Ibu, berat badannya 3 kilo, untuk pipinya pada normal semua. Untuk tinggi badannya 45 cm dan lingkar kepalanya 30 cm. Dan untuk lingkar dadanya yaitu 29 cm dan lingkar perutnya 31 cm. Dan untuk lingkar tangannya yaitu 11 cm. Dan pemeriksaan fisik yang lainnya pada normal ya Ibu, tidak ada kelainan. Ibu, mungkin pemeriksaan fisiknya dicukupkan sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, saya akan kembali ke ruangan. Jika Ibu membutuhkan saya, bisa panggil saya di ruang perawat. Permisi. Permisi Ibu, apa benar dengan Nyonya S yang berusia 29 tahun? Ibu boleh lihat pergelangan tangannya? Oh ya Ibu, benar. Perkenalkan, saya perawat Erlin yang bertugas pagi ini dari pukul 7 hingga 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik postpartum pada Ibu. Tujuannya untuk mengetahui status kesehatan Ibu setelah melahirkan dan untuk mengidentifikasi penata laksanaan. Kontrak waktunya 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu.
Untuk alat dan bahannya di sini ada apron, masker, perlak, tensimeter, stetoskop, termometer, fan light, refleks hammer, handscoon, kapas DTT, bengkok, dan henistager. Perawat memakai apron. Kemudian mencuci tangan 6 langkah. Lalu memakai handscoon. Baik Ibu, alat sudah saya siapkan. Kita lanjut aja ke tindakannya ya Ibu. Yang pertama ke pengukuran tanda-tanda vital. Yang pertama, ambil kapas. Ibu, area ketiaknya mau dibersihkan sama saya atau sama Ibu sendiri? Baik Ibu. Lalu buang ke bengkok. Kemudian ambil termometer. Lalu letakkan ke area ketiak, kemudian silangkan tangan ke dada. Selanjutnya saya akan mengukur tekanan darah Ibu. Tekanan darah Ibu normal ya Ibu 120/80 mmHg. Baik Ibu, selanjutnya ambil termometer dikarenakan sudah berbunyi. Suhu tubuh Ibu normal ya Ibu 37 derajat Celcius. Selanjutnya ke pemeriksaan nadi dan respirasi dalam hitungan 1 menit. Nadi Ibu normal ya Ibu 80 kali per menit dan respirasi Ibu normal 20 kali per menit. Selanjutnya ke pemeriksaan kepala. Di kepala dilihat apakah terdapat kotoran atau tidak, apakah ada benjolan, apakah terasa nyeri saat ditekan, warna rambut hitam. Selanjutnya ke pemeriksaan mata. Di mata dilihat apakah ada kotoran atau tidak, simetris, warna sklera, dan konjungtiva. Ibu bisa lihat ke atas. Baik Ibu, selanjutnya ke pemeriksaan mulut. Di mulut dilihat warna bibir, mukosa bibir lembab, apakah ada karies gigi atau tidak. Kemudian dilihat menggunakan benlai, apakah terdapat kotoran atau tidak. Kemudian selanjutnya ke area hidung, dilihat apakah simetris atau tidak, apakah ada kotoran atau tidak. Kemudian ke area leher. Di leher apakah terasa nyeri saat ditekan, apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid. Pemeriksaan payudara. Ibu izin untuk membuka bajunya di area dada. Di payudara dilihat apakah simetris atau tidak, apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian dipalpasi apakah teraba keras atau lembek. Kemudian periksa area putingnya apakah menonjol atau tidak. Kemudian cek stimulasi pada bagian areola, apakah ada pengeluaran kolostrum atau tidak. Selanjutnya ke pemeriksaan jantung dan paru-paru, apakah ada suara tambahan atau tidak. Baik Ibu, suara jantung Ibu normal ya Ibu, lukduk. Untuk suara paru-parunya resonan. Baik Ibu, baju
bajunya, pasangkan kembali. Selanjutnya ke pemeriksaan abdomen. Maaf ya Ibu. Kemudian di area abdomen dilihat apakah simetris atau tidak. Kemudian diauskultasi untuk mengetahui bising usus dengan 4 kuadran. Bising usus ibu normal ya Ibu 10 kali per menit. Selanjutnya ke pemeriksaan uterus. Tangan sebelah kanan pada area simfisis pubis dan tangan sebelah kiri pada area rahim untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Selanjutnya ke pemeriksaan kandung kemih, apakah teraba penuh atau tidak. Ibu terakhir kencing kapan? Tadi ya Ibu sebelum pemeriksaan. Baik Ibu, lanjut ke pemeriksaan ekstremitas. Di ekstremitas atas dilihat apakah ada kemerahan atau biru, apakah ada nyeri saat ditekan. Lalu pemeriksaan refleks bisep dan trisep. Positif ya Ibu, normal. Selanjutnya ekstremitas bawah dilihat apakah ada kemerahan atau kebiruan, apakah ada nyeri saat ditekan. Tidak ada ya Ibu. Lalu ke refleks patella, refleks bisep dan trisep. Normal ya Ibu. Selanjutnya ke pemeriksaan dorsofleksi, apakah terasa nyeri saat ditekuk Ibu? Tidak ya Ibu. Baik Ibu, normal. Selanjutnya ke pemeriksaan area genitalia. Maaf Ibu, kakinya bisa ditekuk. Posisikan pasien ke posisi dorsal recumbens. Ambil korvak, simpan di bawah bokong pasien. Permisi Ibu, boleh diangkat. Maaf Ibu, selimutnya dibuka. Kemudian dekatkan alat, lalu ke pemeriksaan lokea apakah masih batas normal atau tidak. Kemudian dilihat warna sama bau khasnya. Kemudian area kebersihan genitalia dilihat apakah ada kotoran atau tidak. Kemudian apakah mengalami episiotomi atau tidak. Apakah ada edema atau cairan. Kemudian ambil kasa yang sudah dibaluri NaCl. Dan bersihkan area luar labia mayora sebelah kiri. Lalu buang. Kemudian bersihkan area luar labia mayora sebelah kanan. Kemudian bersihkan area labia minor sebelah kiri. Lalu labia minor sebelah kanan. Kemudian bersihkan area measusnya. Selanjutnya ke perawatan daerah episiotomi pada jahitan untuk mencegah terjadinya infeksi. Lalu ambil kasa, oleskan pada area jahitan sekali usap, lalu buang ke bengkok. Kemudian diinfeksi apakah ada hemoroid atau tidak. Kemudian rapikan alat kembali. Permisi Ibu, bukunya boleh diangkat. Ambil perlak secara tergulung. Lalu simpan ke linen kotor. Kemudian pasangkan kembali pakaian pasien. Posisikan dulu pasien terlentang. Permisi ya Ibu. Kemudian pakaikan kembali pakaian pasien. Selanjutnya, perawat merapikan alat kembali dan membuka APD. Kemudian perawat mencuci tangan 6 langkah kembali. Ibu, tindakan sudah saya lakukan. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
Baik, jika tidak ada, saya akan kembali ke ruangan. Jika ibu membutuhkan saya, ibu bisa pencet tombol yang ada di belakang bed ibu, atau keluarga ibu bisa memanggil saya di ruang perawat. Permisi.